juga jangan terlalu banyak juga naturalisasi Pak, nanti anak-anak kita nggak bisa bersaing. Bagian saya urusan naturalisasi, maka dia harus dokumen harus sesuai. Karena kalau ukuran tinggi ya tentu dia lebih tinggi. Kabar timnas sangat mengejutkan. Akhirnya, amunisi terakhir datang hari ini. Tonton sampai akhir ya, ini sangat menarik dibahas. Bulgaria auto ketar-ketir. Timnas Indonesia kedatangan pemain naturalisasi baru. Baru tiba langsung ikut latihan. Siapakah dia? Erling Haaland Mbappe resmi gabung. Di luar dugaan, John Hartman panggil Haaland dan Mbappe untuk kalahkan Bulgaria. Masih mau main? Masih. Ayo kita fight back, come on. Bilang babak pertama yang kurang itu Sananta. Kontrolnya kurang, cover bolanya kurang. Itu ya, Sananta sama Ole Romani sering turun ke bawah. Ngeri, John Hartman langsung ngomong gini. Kids dan Nevis sudah kami hancurkan. Sekarang giliran Bulgaria. PSSI, GSI, FIFA for organizing. Para pemain akan mulai datang malam ini. Timnas Indonesia semakin ngeri. Inilah pemain Eropa yang siap perkuat timnas di FIFA Series. Ini benar-benar sangat mengejutkan. Tonton sampai akhir ya. We have to move forward. Of course, we were hurt to see that you're close to something, close to win it again. Agenda FIFA Series 2026 dipastikan berlangsung pada akhir Maret dan menjadi sajian menarik bagi pecinta sepak bola tanah air, terutama di momen libur Lebaran. Berdasarkan jadwal yang beredar, Timnas Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada Jumat 27 Maret 2026. Laga tersebut dijadwalkan kick-off pukul 20 WIB. Pada hari yang sama, pertandingan lainnya mempertemukan Bulgaria melawan Kepulauan Solomon yang akan digelar lebih awal, yakni pukul 15.30 WIB. Turnamen mini ini kemudian akan berlanjut pada Senin 30 Maret 2026 dengan 2 pertandingan penentuan. Laga perebutan tempat ketiga dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB, disusul partai final pada pukul 20 WIB. FIFA Series menjadi ajang penting bagi tim nasional untuk mengukur kekuatan sekaligus memperbaiki peringkat FIFA. Bagi Timnas Indonesia, laga ini juga menjadi momentum menjaga performa dan konsistensi permainan di level internasional. Menariknya, jadwal pertandingan yang bertepatan dengan libur Lebaran diprediksi akan meningkatkan antusiasme masyarakat. Momen berkumpul bersama keluarga berpotensi dimanfaatkan untuk menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia secara bersama-sama. Dukungan publik diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda untuk meraih hasil maksimal di ajang tersebut. Sebanyak 17 pemain tersisih dari skuad final Timnas Indonesia untuk menghadapi FIFA Series 2026, 27 hingga 30 Maret mendatang. Pelatih asal Inggris John Hartman semula menetapkan 41 pemain Timnas Indonesia yang masuk skuad sementara. Jumlah pemain ini dikerucutkan lagi menjadi hanya 24 pemain saja. Sejumlah nama langganan Timnas Indonesia pun mesti tersisih dari skuad. Di posisi kiper, Hernando Ari Sutariadi kalah bersaing dengan Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi untuk menemani Martin Paes dan Emil Audero. Kapten Dewa United Ricky Kambuaya juga tidak masuk skuad. Saat Timnas Indonesia masih ditangani pelatih Patrick Kluivert, Kambuaya merupakan pemain yang diandalkan. Rekan setim Kambuaya, Egy Maulana Fikri dan Stefano Lillipali juga tidak masuk skuad pilihan Hartman jelang debutnya di FIFA Series. 2 pemain yang merumput di Eropa, Tim Gaypens dan Miliano Jonathans pun tersisih dari skuad. Khusus Miliano tidak masuk skuad karena mengalami cedera ACL yang membuatnya absen hingga akhir musim. Pemain Persik Kediri Ezra Walian juga masih harus menunda keinginan untuk bisa kembali berseragam Timnas Indonesia karena belum dipilih masuk skuad final. Pemain-pemain lainnya seperti Witan Sulaiman, Hoki Karaka, Mark Klok, dan Yance Sayuri turut tersisih dari skuad. Daftar 17 pemain tersisih dari Timnas Indonesia. 1. Hernando Ari. 2. Fajar Fathur Rahman. 3. Muhammad Ferrari. 4. Yance Sayuri. 5. Mark Klok. 6. Ricky Kambuaya. 7. Witan Sulaiman. 8. Egy Maulana Fikri. 9. Tim Gaypens.
10. Ezra Walian. 11. Arkan Fikri. 12. Miliano Jonathans. 13. Victor Detan. 14. Adrian Wibowo. Inilah detik-detik Haaland mendarat di tanah air. Benar-benar di luar dugaan, kejeniusan John Hartman diakui dunia. Ini benar-benar sangat menarik dibahas. John Hartman berhasil naturalisasi Haaland pemain keturunan. Tonton sampai akhir ya. Mari kita bahas fakta dan mari kita bahas juga berita timnas hari ini. Score goals because that's You don't visualize it in any way. no, I don't think that's good. And Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menilai kinerja pelatih John Hartman bersama Timnas Indonesia sejauh ini sudah sesuai dengan harapan. Menurut Sumarji, sejak awal penunjukan, Ketua Umum PSSI berharap Hartman mampu membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Sesuai yang kita harapkan semuanya, kami cukup sering berkomunikasi dan meeting dengan Coach John. Teman-teman di PSSI melihat sosok John memang tepat menangani timnas kita, ujarnya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu 29/3/2026. Pernyataan tersebut disampaikan seusai sesi latihan tim, sehari jelang laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sumarji mengungkapkan, Hartman dinilai berhasil membangun kedekatan dengan para pemain, baik pemain lokal maupun diaspora. Bahkan pelatih asal Inggris tersebut disebut mampu mengambil hati skuad Garuda. Selain itu, hubungan personal antara Hartman, staf pelatih dan pemain juga terjalin dengan baik sehingga menciptakan chemistry yang kuat di dalam tim. Di tim dia selalu mengedepankan bagaimana agar chemistry antara dia, para asisten dan pemain bisa terjalin dengan baik. Jelasnya, sejak ditunjuk sekitar 2 bulan lalu, Hartman telah menjalin komunikasi intens dengan para pemain. Meski baru bertemu langsung selama sekitar 1 pekan pada ajang FIFA Series 2026, waktu tersebut dimanfaatkan maksimal untuk membangun kekompakan tim. Nah, momentum itu benar-benar dimanfaatkan Coach John untuk membangun chemistry sebaik mungkin, tambah Sumarji. Hartman sendiri dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun. Ia dibebani target besar membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030. Sumarji menegaskan, proyek ini merupakan program jangka panjang yang membutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak. Ini proyek jangka panjang menuju 2030. Kita harus bersama-sama memberikan dukungan penuh agar timnas Indonesia bisa berkembang sesuai tahapan yang telah direncanakan, tegasnya. Bek timnas Indonesia Kevin Dix optimis skuad Garuda mampu mencetak sejarah saat menghadapi Bulgaria pada partai final FIFA Series 2026. Laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Senin 30 Maret 2026, pukul 20.00 WIB. Dix menegaskan, meski Bulgaria unggul secara peringkat FIFA, timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan dan mencatatkan sejarah baru. Saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-121 dunia, sedangkan Bulgaria menempati posisi ke-85 dunia. Meski terdapat selisih 36 peringkat, Dix menilai hal tersebut bukan penghalang bagi skuad Garuda. Laga besok menjadi tantangan besar bagi kami, namun saya rasa kami semua bisa membuat sejarah, dan itulah yang ingin kami lakukan, ujarnya seusai sesi latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu 29/3/2026. Menurutnya, bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Dukungan supporter Merah Putih diyakini mampu memberikan energi tambahan bagi para pemain. Kami punya kualitas yang hebat. Bermain melawan tim Eropa dan bisa menang tentu akan luar biasa. Semoga besok kami bisa meraih kemenangan, tambahnya. Dix juga menilai peluang timnas Indonesia cukup realistis, mengingat dalam sepak bola segala kemungkinan bisa terjadi. Bola itu bulat, apapun bisa terjadi apalagi kami bermain di kandang. Saya rasa sangat sulit mengalahkan kami di sini, tegasnya. Meski demikian, ia mengakui Bulgaria tetap menjadi lawan yang tangguh, baik secara fisik maupun teknis. Tim berjuluk The Tricolors itu dinilai memiliki kualitas individu yang mumpuni, meski tidak diperkuat seluruh pemain utamanya, termasuk Ilya Gruev. Saya rasa ini akan jadi pertandingan sulit. Mereka tim yang sangat bagus dan kuat secara fisik. Namun ini justru menjadi tantangan terbaik bagi kami, jelasnya. Timnas Indonesia melaju ke final FIFA Series 2026 seusai meraih kemenangan telak 4-0 atas Saint Kitts and Nevis. Sementara Bulgaria melangkah ke partai puncak setelah menghancurkan Kepulauan Solomon dengan skor 10-2. Dengan modal tersebut,
laga final diprediksi berlangsung sengit dan menjadi momen penting bagi timnas Indonesia untuk mencetak sejarah di kancah internasional. Timnas Indonesia kehilangan Mauro Zylstra jelang final FIFA Series 2026. Penyerang muda itu harus dipulangkan karena cedera. Mauro mengalami cedera usai benturan saat tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Indonesia vs Saint Kitts and Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat 27 Maret 2026. 15. Hoki Karaka. 16. Jens Reven. 17. Stefano Lillipali. Nama timnas Indonesia ikut terseret dalam polemik besar yang kini mengguncang sepak bola Belanda. Media setempat bahkan dibuat tak habis pikir melihat dampak luas dari kasus naturalisasi pemain yang kini berkembang menjadi isu serius di Eredivisie. Bahwa persoalan ini tak hanya menyangkut pemain Indonesia, tetapi juga pemain dari negara lain seperti Suriname hingga Tanjung Verde. Akar masalahnya berasal dari aturan kewarganegaraan Belanda. Secara hukum, seorang pemain bisa kehilangan status warga negara Belanda jika mengambil kewarganegaraan lain, kecuali dalam kasus tertentu seperti Curaçao, Aruba, dan Maroko. Namun yang membuat heran, dalam praktiknya banyak pemain tetap menggunakan paspor Belanda mereka, meski sudah dinaturalisasi. Hal ini terjadi karena tidak ada penarikan paspor secara aktif, serta minimnya koordinasi antar negara. Situasi ini memicu tanda tanya besar di kalangan media dan pengamat. Apalagi, kondisi tersebut disebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun tanpa penanganan tegas dari pihak terkait. Menariknya, kisruh ini mencuat setelah protes dari NAC Breda atas kekalahan mereka dari Go Ahead Eagles. Mereka menilai Dean James tidak memenuhi syarat bermain karena telah berstatus sebagai warga negara Indonesia. Paes diperlakukan sebagai pemain non-Uni Eropa dan seluruh prosedur telah dipenuhi, mulai dari izin kerja hingga standar gaji minimum. Langkah ini membuat Ajax berada di posisi aman dari potensi pelanggaran. Skandal paspor mungkin akan mempengaruhi lebih banyak negara. Ajax bertindak tegas dan segera, tulis media Belanda, Voetbal Primaver, dalam tajuk laporannya. Ajax menangani penunjukan pemain internasional Indonesia Maarten Paes dengan benar, lanjut media Belanda itu. Kini solusi serupa mulai dipertimbangkan untuk klub lain, namun konsekuensinya tidak ringan karena klub harus memenuhi beban finansial besar sesuai regulasi pemain non-Uni Eropa. Dengan situasi yang terus berkembang, media Belanda menilai kasus ini bisa menjadi bom waktu bagi Eredivisie. Jika tidak segera ditangani, bukan tidak mungkin akan muncul gelombang protes baru yang berdampak pada banyak klub dan hasil kompetisi. Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB) merespon pengaduan dari NAC Breda terhadap fullback Go Ahead Eagles, juga pemain naturalisasi timnas Indonesia, Dean James. NAC Breda melaporkan Dean James ke KNVB setelah kalah 6-0 dari Go Ahead Eagles dalam pekan ke-27 Eredivisie 2025-2026 di De Adalarhorst di Deventer pada Minggu, 15 Maret 2026. NAC Breda mempertanyakan status Dean James yang sebelumnya berkewarganegaraan Belanda tetapi berganti menjadi WNI pada Maret 2025. Media ternama The Telegraph bahkan menilai ini bukan sekedar kelalaian federasi, melainkan persoalan sistemik yang selama ini dibiarkan. Sejumlah pemain pun ikut terseret dalam pembahasan, mulai dari Justin Hubner di Fortuna Sittard, Nathan Chue Aon di Willem Tuo, dan pemain lainnya seperti Tim Gaypens dan Miliano Jonathans. Di tengah kekacauan ini, Ajax justru dipuji sebagai klub yang paling siap. Mereka sejak awal sudah mengambil langkah tegas saat merekrut Maarten Paes. FIFA Series 2026 di Indonesia akan diikuti oleh 4 negara. Rinciannya yakni Timnas Indonesia, Bulgaria, Saint Kitts dan Nevis, dan Kepulauan Solomon. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Saint Kitts dan Nevis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, pada Jumat 27 Maret 2026. Di sisi lain, Bulgaria akan menghadapi Kepulauan Solomon pada hari yang sama. Tim yang menang bertemu di babak final pada Senin 30 Maret 2026. Tim yang kalah akan saling beradu untuk memperebutkan posisi ketiga. John Hartman awalnya memanggil 41 pemain untuk mempersiapkan diri tampil di FIFA Series 2026. Belum lama ini, John Hartman akhirnya menentukan skuad akhir pilihannya. Timnas Indonesia dipastikan akan diperkuat 24 pemain. Artinya,
John Hartman telah mencoret 17 nama. Nama-nama yang dicoret seperti Hernando Ari, Mark Klok, hingga Adrian Wibowo. Sementara itu, John Hartman membawa 4 orang kiper. Mereka adalah Cahya Supriyadi, Emil Audero, Marten Paes, dan Nadeo Argawinata. Selain itu, ada beberapa nama penting lainnya yang dipastikan ambil bagian, seperti contohnya Elkan Bagot, Jay Ides, hingga Ole Romeni. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mengumumkan skuad Timnas Indonesia untuk pertandingan FIFA Series 2026 Sabtu. Total Timnas asuhan pelatih John Hartman itu diisi oleh 24 pemain yang terdiri atas 4 kiper, 9 bek, 5 gelandang, dan 6 penyerang. Jumlah 24 pemain ini sudah merupakan perampingan dari skuad sementara sebelumnya yang berisi 41 pemain. Dari skuad sebelumnya, Hartman telah mencoret beberapa pemain. Untuk sektor kiper, ia mencoret kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari. Sedangkan di sektor bek, Hartman kali ini tidak lagi memanggil Muhammad Ferrari, Fajar Faturrahman, dan Yance Sayuri. Untuk lini gelandang, Hartman tidak mengikut sertakan Mark Klok, Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, Tim Gaypens, Ezra Walian, dan Victor Detan. Pada lini serang, ia tidak lagi memanggil Miliano Jonathans, Adrian Wibowo, Hoki Karaka, Jens Reven, dan Stefano Lillipali. Persija masih menjadi penyumbang pemain terbanyak dengan total 4 pemain. Klub lain yang menyusul Persija, ia sempat mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-0 tersebut. Kondisi ini membuat Mauro tak bisa melanjutkan turnamen. Cedera yang dialaminya juga disebut masih berkaitan dengan proses pemulihan sebelumnya. Sebagai pengganti, PSSI memanggil Jens Raven untuk memperkuat Timnas Indonesia. Pergantian ini telah mendapat persetujuan FIFA, karena Raven sebelumnya masuk dalam daftar 41 pemain. Raven dipastikan tersedia untuk laga final Indonesia vs Timnas Sepak Bola Bulgaria pada hari Senin 30 Maret 2026 malam di SUGBK. Kesempatan ini juga membuka peluang bagi Raven untuk menjalani debutnya bersama Timnas Senior. Sebelumnya, ia baru tampil di kelompok usia. Absensi Mauro menjadi kerugian bagi Timnas Indonesia. Namun di sisi lain, ini jadi peluang bagi Raven untuk unjuk kemampuan di laga penting. Final FIFA Series 2026 pun bisa menjadi panggung awal bagi striker muda tersebut di level senior. Bercermin dari karakter bermain Bulgaria saat menghajar Kepulauan Solomon 10-2 di laga pertama FIFA Series 2026, John Hartman wajib mengantisipasi kecepatan dan kelincahan sayap lawan saat Timnas Indonesia menghadapinya di final. Timnas Indonesia dan Bulgaria berhadapan di final FIFA Series 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 30 Maret 2026. John Hartman harus memastikan lini belakang Timnas Indonesia sangat solid untuk meredam keganasan awal Bulgaria. Makanya pelatih asal Inggris itu harus memasang para bek yang juga memiliki kegesitan dan stamina prima. John Hartman telah melihat langsung aksi Elkan Bagot saat Timnas Indonesia menggelontor St. Kitts and Nevis 4-0. Namun menurut Alexander Saununu, bek tengah milik Ipswich Town tak cocok diturunkan lawan Bulgaria. Meski comeback Elkan Bagot sangat impresif saat berkolaborasi dengan Jay Ides dan Rizky Ridho, John Hartman disarankan menjajal Justin Hubner untuk meredam kegesitan sayap Bulgaria. Pada pertandingan pertama, ada momen Elkan Bagot ditekuk-tekuk sayap St. Kitts and Nevis. Dengan postur tinggi besar, kelenturan Elkan Bagot sulit menghadapi lawan yang lincah. Menurut saya, John Hartman harus mencoba Justin Hubner untuk meredam kegesitan sayap Bulgaria. Menurut Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menilai kinerja pelatih John Hartman bersama Timnas Indonesia sejauh ini sudah sesuai dengan harapan. Menurut Sumarji, sejak awal penunjukan, Ketua Umum PSSI berharap Hartman mampu membawa perubahan positif bagi skuad Garuda. Sesuai yang kita harapkan semuanya, kami cukup sering berkomunikasi dan meeting dengan Coach John. Teman-teman di PSSI melihat sosok John memang tepat menangani timnas kita, ujarnya di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Minggu 29/3/2026. Pernyataan tersebut disampaikan seusai sesi latihan tim, sehari jelang laga terakhir FIFA Series 2026 melawan Bulgaria di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Sumarji mengungkapkan, Hartman dinilai berhasil membangun kedekatan dengan para pemain, baik pemain lokal maupun diaspora.